Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Punten abdi di kampus Universitas Nasional di Jakarta bagi wawancara ya, kanggo keperluan tugas kuliah sareng rencangannya nya. Ya. Abdi mulai di pertanyaan pertamanya nya. Ya. Kira-kira kumaha nya nya tata cara komunikasi anu sae sareng maraneh nalika nyarita ka anu langkung sepuh dumasarkan adat setempat. Oh iya, bapak gitu, uwa di bahasa di sini. Kalau kakak Di komunikasina menurut adat setempat kumaha nya sopan santuna gitu. mamang gitu, Oh, no, bahasa sopan deh. bahasa sopanna manggil mamang ge. Uwa gitu. Oh, dengan panggilan anu lebih halus gitu nya. Selanjutnya kumaha bedana cara nyarita nalika komunikasi sareng anggota keluarga upami dibandingkan sareng nalika ka tetangga. Bedana cara komunikasi antara AA ka keluarga sareng ka lingkungan tetangga gitu. Ada bedanya nggak komunikasinya? Kalau kita emang nggak ada bedanya kayaknya. Nggak ada bedanya. Bahasanya halus apa? Kasar. Oh, agak kasar gitu ya. Iya, agak kasar. Biasa kayak gitu ya. Soalnya ciri khas kasar rasanya. Oh, ciri khasnya gitu ya. Sudah kasar gitu. Emang Baduy itu emang gitu ya? Iya, sebenarnya sudah kasar kalau pada ini. Selanjutnya kumaha cara nyarita anu ilaharna dianggo nalika komunikasi sareng jalmi anu asalna di luar komplek, di luar komunitas adat Baduy. Cara komunikasinya kumaha Pak? Halus atau sami kasar? Tergantung kemampuan itu. Tergantung kemampuan. Misalnya kan abdi di luar ya. AA komunikasi jeung abdi teh nganggo bahasa Indonesia atau Sunda oge? Sebisanya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dasar Tapi kita campur gitu. Campur ya. Berarti emang di baheula teh kitu nya. Seharusnya bahasa Sunda kasar. Sunda kasar dari dulu. Dari dulu cara komunikasi sama sama tamu-tamu kayak kita itu emang sama berarti. Iya. Nama teteh siapa? Nama aku Ana. Oh, Ana. Jadi di sini langsung aja ya teh pertanyaannya. Di sini teh saya teh punya pertanyaan. Kira-kira ada nggak sih teh warga yang boleh bertanya waktu lagi musyawarah kayak pertemuan bulanan atau mingguan gitu? Ada nggak teh? Biasanya itu didatengin sama siapa aja teh? Kayak ada kepala desanya atau gimana ya? Atau oh, kepala desa. Warganya itu rata-rata semua ikut atau gimana teh? enggak sih. Oh, enggak semua. Iya, enggak semua. Oh, berarti perwakilan aja gitu. Iya. Terus kalau semisalnya nih teh ada salah satu warga yang ngelakuin hal misalnya teh ngelakuin kesalahan kayak ngomongnya kasar kayak anak kecil, terus kayak ngelakuin pelanggaran adat gitu, itu ada sanksi atau cara negurnya tuh gimana tuh? Enggak ada sih. Oh, nggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya tuh ada anak kecil nih nggak kurang sopan gitu ke orang tua, nah itu tuh negurnya biasanya gimana tuh? Paling diajarin itu aja sama gitu sama orang tuanya. Oh, sama orang tua. Kalau sama warganya gitu? Enggak. Oh, nggak, berarti sama orang tuanya aja. Iya. Terus kalau semisal, oh berarti kalau semisal negurnya tuh nggak perlu sama tokoh adat gitu atau nggak perlu, berarti Iya. sama orang tuanya. Iya. Terus kalau semisal nanti teh ada acara besar kayak pernikahan, acara adat, itu tuh ngasih tahu warganya itu lewat apa teh biasanya? Enggak lewat apa sih? Oh, kayak omongan aja gitu, atau ada orang yang datang ke rumah gitu teh atau gimana? Paling ada yang datang juga. Ada yang datang itu tuh biasanya
keluarga yang berkaitan yang mau acara gitu. Iya. Terus kalau misalnya acara gitu teh, pas kita datang ke acara itu teh kita harus bawa sesuatu nggak teh, kayak bawa buah tangan, kayak bawa apa gitu, ada nggak teh? Enggak sih. Oh, Paling enggak. kita cuma ngasih beras gitu sama yang Oh, beras aja. Terus kalau misalnya beras gitu tuh suka diganti lagi nggak sama orang gitu, sama orang rumahnya yang Enggak. Oh enggak, berarti ngasih aja. Iya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Firda dan di sini saya sama teman-teman saya ingin mewawancarain Bapak terkait penelitian di Baduy terutama tentang komunikasi adat Baduynya. Nah, pertama aku mau nanya gimana sih perbedaan antara komunikasi Baduy luar sama Baduy dalam, Pak? Nah, kalau cara komunikasi antara Baduy luar sama Baduy dalam itu biasanya pakai utusan teteh. Soalnya kan kalau misalkan memakai alat komunikasi seperti handphone dan yang lainnya, Baduy dalam kan nggak diperbolehkan memiliki alat-alat komunikasi tersebut. Jadi paling misalkan dari Baduy luar ada keperluan sama orang Baduy dalam, cara komunikasinya itu biasanya dipanggil utusan, kalau enggak memberi utusan ke Baduy dalam supaya mereka berangkat secara gitu. Begitupun sebaliknya kalau misalkan ada Baduy dalam ada keperluan sama Baduy luar, itu biasanya dari dalam itu yang kesini langsung melalui ke kepala desanya, kalau enggak ke Carik aja. Oke. Jadi selama kan misalnya kayak ada berita-berita informasi dari luar, itu kan Baduy dalam kan dia nggak ada teknologi ya Pak. Bagaimana cara dia mengetahuinya? Apakah tadi hanya utusan itu aja atau gimana Pak? Iya, hanya utusan itu aja. Jadi misalkan ke Baduy ini ada yang kunjungan dari pemerintah mana, misalkan si pemerintah itu kan melalui Baduy luar. Alat komunikasinya. Nah, udah gitu, udah tentu harinya hari apa, tanggal berapa, nanti dari Baduy dalam itu keluar ke sini. Jadi mereka berkumpul di tempat Palurah yang disebut Jaro itu di kepala desa. Nah, si tamu itu biasanya ke situ. Kayak gitu. Ada perbedaan nggak sih Pak, kayak misalnya cara bicaranya antara misalnya kita ngomong sama masyarakat Baduy atau antara kita ngomong sama kayak keluarga, tetangga, itu ada perbedaannya nggak sih? Kayak misalnya lebih tua harus kayak gimana, atau misalnya sama teman sebaya harus kayak gimana gitu Pak? Ada. Kalau misalkan di sebaya itu biasanya memanggilnya itu kayak sama teman nama langsung. Tapi kalau misalkan kepada yang lebih tua biasanya itu dipakai awalan kalau enggak mang, kalau enggak ua. Kayak gitu biasanya. Oke. Di sini kan kita ngomongin komunikasi adat ya Pak. Ada nggak sih kayak misalnya budaya-budaya tertentu yang masih dilaksanakan antara Baduy dalam sama Baduy luar? Ada. Kalau budaya itu biasanya budaya adat kayak gitu, acara-acara adat kayak gitu. Kalau boleh tahu lebih ke adat apa ya? Maksudnya kayak wawancara, kayak acara apa gitu Pak? Kayak acara itu tadi yang 3 bulan itu Kawalu biasanya kayak gitu. Terus ada acara memakamkan yang meninggal sama pernikahan paling. Jadi cara penyampaiannya itu misalkan di kampung ini ada yang meninggal, itu nggak lewat alat komunikasinya lain, tapi mereka memberi utusan supaya disampaikan ke Palurah atau ke orang-orang sesepuh lah ya, bisa dibilang kokolot lemburnya, memberitahuan bahwa di kampung setempat itu ada yang meninggal, si A si B-nya. Jadi kalau takut ada pengunjung yang mau dokumentasi atau gimana kan mohon dilarang atau gimana gitu. Oh gitu. Tapi ada ini nggak kayak misalnya acara, misalkan ada orang meninggal atau misalnya orang pernikahan, kayak misalnya ada nggak sih kayak kita gotong royong misalnya masak apa, atau misalnya harus ada bawa-bawaan apa gitu Pak? Ada. Kalau masalah itu sih sama kayak di kita ya, ada yang namanya apa sih kalau di kita tuh kondangan. Kondangan. Kayak gitu ada di sini juga. Oh, ada juga. Cuman sistemnya kalau di sini itu ada yang namanya liliuran. Liliuran itu apa? Liliuran itu bisa dibilang seperti kalau misalkan saya nih kondangan ke si teteh, tapi ini misalkan nyambungan. Nanti si teteh kalau misalkan saya hajatan, si teteh itu wajib mengembalikan apa yang saya dibawa. Misal saya ke rumah si teteh itu bawa ayam 1, misalkan ya, beras berapa liter, misalnya nanti si teteh juga melakukan hal yang sama. Harus Itu itu yang dinamai sebagai nyambung menyambung. Kayak gitu. Tapi ada juga yang
memberi secara ikhlas ya, nggak harus dibayar atau gimana ada. Oke, misalnya nih Pak, kayak misalnya ada nggak sih kayak upacara-upacara tertentu atau ada tertentu misalnya kayak di bulan apa? Nggak ada kalau itu. Oh, nggak ada ya, Nggak ada, Pak? terkecuali acara-acara yang disebut kawale itu selebihnya nggak ada, cuma itu doang. Masih seputar komunikasi nih Pak, ada nggak sih kata-kata yang sebaiknya nggak diucapin menurut secara adat? Kalau selebihnya sih nggak ada ya, cuma ya paling kata-kata kasar aja sih. Kata-kata kasar kayak sumpah serapah yang kayak gitu sih. Yang dilarang, selebihnya mah nggak masalah kalau masalah kata-kata. Kalau misalnya ada yang melanggar nih Pak, kira-kira ada nggak sih sanksi yang diberikan? Ada. Ada. Ada berupa sanksi adat, ada juga berupa sanksi negara. Nah, gimana caranya kalau misalnya orang ini mau menegur dia atau kayak menasehatin dia sama kayak ngasih sanksinya itu bagaimana Pak? Ya kayak misalkan nih orang sini ada yang melanggar adat, biasanya itu dikurung dulu di rumah Pak Lurah sambil dinasehatin. Kadang disuruh kerja parodi atau gimana kayak gitu, sebagai bentuk dia itu mempunyai kesalahan kayak gitu. Selain kata-kata, ada nggak sih Pak gesture atau gerak-gerik tubuh yang dianggap sopan menurut adat? Nggak ada sih, kayak sama kayak di luaran aja kalau gestur tubuh ya. Terus kalau misalnya kayak misalnya ada nih orang yang melarang orang Baduy Dalam nih menggunakan teknologi kayak misalnya handphone gitu kan, apalagi zaman sekarang kan kayak zaman globalisasi ya, udah perkembangan udah maju. Kalau misalnya dia menyelundupkan handphone gitu Pak ke dalam itu gimana Pak? Itu biasanya langsung kena sanksi sih Teh. Oh, kena sanksi. Kadang-kadang kalau misalkan disebut di kita mah karma kali ya. Jadi langsung kejadian. Misalkan nih ada orang Baduy Dalam yang secara sembunyi misalkan mempunyai alat elektronik misalnya semacam HP lah atau gimana ya, itu langsung ada tegurannya. Jadi secara langsung, alamiah gitu secara ya? alamiah. Bahkan waktu itu ada kejadian pengunjung secara diam-diam dia tuh memotret, mengambil dokumentasi lah di Baduy Dalam. Itu langsung kejadian pas pulang dari sananya, langsung istilahnya nggak tahu kenapa kayak kerasukan kayak gitu. Terus fotonya juga nggak kelihatan, jadi blur, tiba-tiba blur kayak gitu. Jadi instan itu langsung ini. Kalau misalnya di Baduy luar sendiri kan udah menggunakan teknologi, ada nggak sih Pak kayak jam batasannya, jam sekian udah nggak boleh menggunakan handphone, atau kayak misalnya di acara apa udah nggak boleh menggunakan handphone? Nggak ada, kalau di batas-batasan itu nggak ada, cuman yang dibatasi itu kalau misalkan lagi acara adat ritual, mereka pun menghargai, nggak boleh didokumentasi kayak gitu, semacam pernikahan, terus cara memandikan si mayit kalau misalkan ada yang meninggal, mereka juga taat, nggak menggunakan handphone berlebihan gitu. Kalau misalkan dibatasi dari jam segini ke jam segini mah enggak, itu mah kembali ke kitanya aja sih. Mengenai tentang adat, ada nggak sih Pak seputar gesture atau berbicara yang sopan buat tokoh adat gitu? Kalau bicara sama tokoh adat sih gimana kitanya Teh. Jadi kalau misalkan kita dengan bahasa lembut ya boleh. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa nih dengan tata cara berkata yang lembut atau gimana ya nggak jadi masalah. Yang penting itu tadi jangan ada kata-kata yang lebih kasar kayak sumpah serapah kayak gitu. Kalau ngobrol-ngobrol biasa bisa. Mereka juga kan kadang-kadang yang sebagian mah udah ngerti lah bahasa Indonesia, udah ngerti, bahkan udah fasih juga. Yang sebagian cuman ya itu tadi paling dari kata kitanya aja, gimana kita. Berarti kalau misalnya untuk surat menyurat tuh enggak ya Pak, lebih mengutus orang lebih gitu ya? mengutus orang. Soalnya kan kalau misalkan surat menyurat, takutnya dari sini mah ditulisnya kayak gini, nyampe ke sana mah beda lagi kayak gitu. Itu juga yang diutus bukan orang sembarangan Teteh. Jadi kalau misalkan di sini mah udah kepercayaan kepercayaan adat lah. Kalau di kita mah udah disumpah secara ini. Kayak ada ritualnya gitu ya? Iya, kalau di kita kan kayak
bupati kayak gitu kan disumpah ya. Di sini juga sama kayak gitu. Jadi orang-orang tersebut itu bukan orang-orang sembarangan tapi orang-orang pilihan yang udah dipilih sama ketua adat di sini bahwa supaya menjalankan tugas dengan baik lah atau gimana. Oke, jadi saya mau nanya lagi Pak, kan kalau misalnya kayak jaro, kepala adat, kayak misal bupati, itu kan pasti ada yang kayak pemilihan umum. Itu di sini melakukan Kalau itu di juga sini atau nggak? tidak. Oh tidak. Kalau di sini ditunjuk langsung sama ketua adatnya. Jadi kalau jaro kayak gitu kan jaro kepemerintahan itu ditunjuk langsung sama kokolot. Kokolot itu yang, apa Pak? yang disebut puun kayak gitu di sini. Jadi ketua adat lah ketua adatnya. Terus kalau misalkan ketua adatnya itu biasanya turun temurun. Turun-temurun. Iya, kadang-kadang misalkan tadi si anaknya ini terus turun lagi ke cucunya, turun lagi ke buyutnya kayak gitu. Masih seputar komunikasi nih Bapak, biasanya siapa sih yang menyampaikan pesan adat buat masyarakat? Biasanya panggiwa, yang ini bisa dibilang namanya panggiwa. Kalau di kepemerintahan nasional kan kayak menteri kayak gitu. Kalau di sini ada panggiwa, terus ada jaro tangtu juga. Di sini itu yang mengatur masyarakat mau secara komunikasi, mau berita apa juga melalui beliau.